4 anak meninggal dalam kebakaran yang melanda sebuah rumah di Kecamatan Madang Suku 1, Ogan Komering, Ulu Timur. Seorang pencuri di Palembang, Sumatera Selatan nyaris tewas terbakar saat berusaha mencuri kabel di sebuah rumah. Sriwijaya FC melepas pelatih kipernya usai manajemen melakukan evaluasi terhadap tim pelatih dan pemain. Selamat pagi saudara, apa kabar Anda hari ini? Seperti biasa kami akan membuka hari Anda dengan sejumlah laporan menarik dari Sumatera Selatan dan daerah lain di Sumatera bagian selatan. Selain berita utama tadi, masih ada informasi menarik lainnya yang akan kami sampaikan. Bersama saya Rizka Selviana, inilah Kompas Sumbaksel selengkapnya. Di Kompas TV Independen, terpercaya. Di informasi pertama, saudara, 4 anak meninggal dalam kebakaran yang melanda sebuah rumah di Kecamatan Madang Suku 1, Ogan Komering, Ulu Timur, Sumatera Selatan. Kebakaran hebat melahap rumah kayu milik Sudirman di Desa Rasuan, Ogan Komering, Ulu Timur. Dalam peristiwa itu, 4 anak meninggal dunia. Menurut warga, api tiba-tiba membumbung dari bagian atas rumah dan cepat menjalar. Sekitar jam 11 lewat 10 malam, awal mulai api. Ini kemungkinan konsleting listrik paling. Karena tadi kabel listriknya putus. Polisi mencatat korban tewas adalah Yoga 10 tahun, Aditya 14 tahun, Aldri 13 tahun, dan Marson 13 tahun. Seluruhnya pelajar SMP asal desa setempat. Mungkin mereka tertidur dan tidak mengetahui adanya api. Akhirnya api itu membesar, 4 orang tersebut tidak bisa menyelamatkan diri. Akhirnya menjadi korban terlibat kebakaran semalam. Iya, untuk semalam menurut dari malam diamankan untuk jenazah para korban dibawa ke puskesmas. Mereka sudah meninggal dalam kebakaran tersebut. Hingga kini polisi masih melakukan penyelidikan untuk memastikan penyebab kebakaran. Setia Budi, Kompas TV, Ogan Komering, Ulu Timur, Sumatera Selatan. Seorang pencuri di Palembang, Sumatera Selatan nyaris tewas terbakar saat berusaha mencuri kabel di sebuah rumah. Kabel yang akan diambil diduga mengalami arus pendek hingga menimbulkan api dan membakar sejumlah barang di dalam rumah. Sebuah rumah mewah 2 lantai di Jalan Jenderal Ahmad Yani, Kecamatan Jakabaring, Palembang terbakar pada Rabu 1 Oktober 2025 siang. Asap hitam pekat membumbung dari lantai 1 membuat warga sekitar panik. Di tengah kepanikan, warga melihat seorang diduga pencuri keluar dari rumah sambil membawa gulungan kabel. Pelaku sempat ditangkap namun melarikan diri setelah terjadi perlawanan. Kebakaran diduga dipicu arus pendek listrik saat pelaku memotong kabel. Tadi ada orang berapa pelaku pencurian ya? Iko. Iya. Oh, dia masuk lewat mana, Pak? Dari samping. Oh, samping. Dia buka samping ya? Baru masuk hari ini ya? Tidak, karena mana dikenali. Oh, nomor. Nah, ini tadi kepergok ya? Iya, tadi tuh karena kan ada asap tebal. Nah, pas asap tebal tadi dia tiba-tiba masuk. Keluar. Oh. Dari pagi memang dari sini. Pas asap tebal itu dia lari Di dalam sudah. Pas asap tebal langsung lari. Langsung lari dia. Apa diterai uang dulu? Tidak. Pas asap tebal dia keluar. Oh, dari situlah ketahuan. Iya. Nah, itu bawa apa dia kalau keluar? Bawa, ya besi-besi ada kabel sarang nyamuk itu. Oh. Bawanya. Dibawanya? Iya. Lah syutingnya diduganya? Lah namanya. Cuman, iya. Kenal tak sama pelaku? Tidak, cuman raya kena. Iya. Petugas pemadam kebakaran yang tiba di lokasi berhasil menjinakkan api. Polisi melakukan olah TKP dan menyita barang bukti kabel curian untuk memastikan penyebab kebakaran. Setengah jam yang lalu, gedungnya ini adalah... Komandan, ini ada kebakaran, Komandan? Ya, betul. Dari laporan masyarakat, setelah kami cek datangin TKP, memang barusan ada tempat atau rumah yang dalam tahap penyitaan pengadilan terbakar. Untuk sebab-sebab sementara masih dalam penyelidikan. Itu tadi apa barang bukti yang diamankan, Komandan?
Barang bukti yang diamankan itu sepertinya barang-barang bekas. Ada informasi dari warga sekitar, ada orang yang masuk ke gedung ini, mungkin indikasi untuk mencuri karena ketahuan sama warga, lari dan tidak sempat untuk diamankan. Setelah itu muncul api dari dalam. Diduga dibakar pelaku ya? Nah, bisa jadi, mungkin dia memaksakan untuk mencuri kabel atau apa yang ternyata kabel di dalamnya itu masih ada aliran listriknya. Rumah tersebut diketahui merupakan aset milik bandar narkoba yang sebelumnya telah disita Direktorat Reserse Narkoba Polda Lampung. Yudi Kiswanto, Kompas TV, Palembang, Sumatera Selatan. Terseret dalam pusaran dugaan korupsi dana PMI, rumah tangga mantan Wakil Wali Kota Palembang Fitriyanti Agustinda ikut retak. Ia menggugat cerai suaminya Dedi Siprianto yang kini berstatus terdakwa dalam kasus sama. Di tengah kasus dugaan korupsi dana PMI yang menjeratnya, mantan Wakil Wali Kota Palembang Fitriyanti Agustinda menggugat cerai suaminya Dedi Siprianto yang juga menjadi terdakwa dalam perkara serupa. Fakta ini terungkap saat keduanya menjalani sidang perdana di Pengadilan Negeri Palembang kelas 1A khusus Selasa 30 September 2025 siang. Tak hanya itu, Fitri juga melaporkan Dedi ke Polda Sumsel terkait dugaan perselingkuhan. Ia merasa terseret kasus korupsi, meski posisinya hanya sebagai pembina PMI, tanpa mengetahui pengelolaan dana biaya pengganti pengolahan darah PMI Kota Palembang periode 2020-2023. Laporan polisi itu terkait adanya proses dugaan perselingkuhan yang dilakukan oleh Pak Dedi kepada Ibu Fitri yang sudah berulang dan akhirnya mungkin beliau sudah tidak mampu lagi menahan perasaan yang selama ini ditahan. Sejak beliau menjadi wakil wali kota terus ditahan, nah sampai hari ini pada saat sudah mendapati masalah dan sudah di lapas terjadi lagi. Nah ini mungkin sudah terakhir beliau bisa mentoleransi, selanjutnya beliau minta ini untuk diproses secara hukum. Kuasa hukum Fitri berharap laporan tersebut segera ditindaklanjuti kepolisian. Yudi Kiswanto, Kompas TV, Palembang, Sumatera Selatan. Mahasiswi di Palembang, Sumatera Selatan menjadi korban jambret saat melintas di Jembatan Ampera. Aksi pelaku membuat gelang emas senilai 12 juta rupiah milik korban raib dibawa kabur. Kejahatan jalanan kembali terjadi di Jembatan Ampera, Palembang. Seorang mahasiswi Rini Aprilia menjadi korban penjambretan saat melintas menggunakan sepeda motor pada Senin 29 September 2025 siang. Korban didekati dua pelaku yang menarik gelang emas di tangan kirinya. Meski sempat berteriak, pelaku dengan cepat kabur meninggalkan lokasi. Aksi itu berlangsung di siang hari saat kondisi lalu lintas cukup ramai. 12 juta, Pak. Oh, berapa suku tuh? Sesuku. Oh, sesuku. Itu langsung narik dia tuh dia? Iya, langsung narik dari Pak. Orang berapa dek pelaku? 2. Orang 2, satu motor? Nah, Kejadian jam berapa? jam setengah 12. Tadi ya? Nah, barusan. Di mana lokasinya? Di Pojok Ampera. Oh, Pojok Ampera. Oh, kan rame itu kan ya? Iya. Kita terjatuh nggak dari motor? Tidak. Enggak, iya. Kita yang bawa motor. Iya, kita yang bawa motor. Oh, orang berapa tadi? Adik sama siapa? Sendirian. Oh, sendirian. Korban melapor ke Polrestabes Palembang. Laporan diterima dengan dugaan tindak pidana pencurian dengan kekerasan. Saat ini polisi masih menelusuri identitas pelaku dengan memeriksa rekaman CCTV di sekitar lokasi kejadian. Yudi Kiswanto, Kompas TV, Palembang, Sumatera Selatan. Sabar ya. Kasus penganiayaan pada seorang dokter spesialis di Musi, Banyuasin, Sumatera Selatan kembali memasuki babak baru. Polisi menetapkan satu tersangka lain yang ditangkap di kawasan Ciledug, Kota Tangerang, Banten. Dokter apa kamu? Ngomong, bagian apa, dokter apa? Kasus penganiayaan dokter spesialis di RSUD Sekayu Musi Banyuasin Agustus 2025 lalu terus bergulir. Polisi kembali menetapkan tersangka baru Ismet Saputra yang ditangkap di Kecamatan Ciledug, Kota Tangerang setelah 2 kali mangkir dari panggilan. Ismet, adik dari tersangka Iswandi yang lebih dulu ditetapkan, diduga ikut serta dalam aksi penganiayaan. Dari penangkapan, polisi menyita flash disk berisi rekaman kejadian, 2 masker, dan pakaian. Sudah dilakukan pemanggilan 2 kali
namun tidak ada, kemudian dilakukan upaya membawa, surat perintah membawa, dan berhasil diamankan oleh teman-teman dari Satreskrim Polres Muba di wilayah Kabupaten Tangerang, Provinsi Banten. Untuk perannya, dialah yang berperan menarik masker dari dokter. Saat ini berkas perkara tengah dilengkapi untuk segera dilimpahkan ke Kejaksaan Penuntut Umum. Reski Oktora, Muklas Diferensial, Kompas TV, Palembang, Sumatera Selatan. Setelah jeda, saudara, kami masih akan kembali dengan informasi dan sorotan menarik lainnya. Tetaplah bersama kami di Kompas Sumbaksel. Saatnya kita akan melihat sorotan dari daerah di Sumatera bagian selatan. Berikut laporan dari Bengkulu, Jambi, Lampung, dan Bangka Belitung. Hal ini disampaikan oleh pelaksana tugas Direktur RSUD Muhammad Yunus, Heri Permana, yang menyebut kondisi kedua balita penderita cacingan itu kini mulai stabil. Menurut Heri, cacing yang keluar dari tubuh kedua balita sudah mulai berkurang. Bahkan hasil dari pemeriksaan dokter sejak 2 hari terakhir, tubuh Khaira tidak mengeluarkan cacing sama sekali. Meski demikian, kondisi keduanya masih dalam pengawasan tim dokter untuk memastikan seluruh cacing telah keluar dari feses, sehingga tidak diperlukan pembedahan. BAB lagi, terakhir itu kemarin yang kakaknya masih keluar cacing. Kalau adiknya sampai saat ini belum lagi keluar cacingnya, belum ada. Sudah BAB 2 kali yang adiknya tapi belum keluar cacing lagi. Bakal ada tindakan lanjut lagi nggak Pak, kayak USG atau apa? Kita masih tetap diobservasi dulu karena berdasarkan informasi dari dokter Wahyudi, dokter SP bedah anak, itu waktu pertama kali kan sudah dibilang itu ada penyebaran ke organ yang lain, tapi mudah-mudahan dengan pemberian obat itu bisa kita lakukan, jadi tidak perlu dilakukan tindakan bedah. Sebelumnya kasus ini membuat heboh saat balita berusia 1 tahun 8 bulan mengeluarkan cacing dari mulut dan hidungnya, usai demam tinggi disertai sakit di bagian perut. Pemerintah memastikan akan melakukan penanganan hingga keduanya benar-benar pulih. Bayazir Al-Rehan, Kompas TV Bengkulu. Hal ini ditegaskan Helmi Hasan usai bertemu dengan 12 siswa bersama orang tua mereka di ruang rapat kantor Gubernur Bengkulu. Menurut Helmi, hak pendidikan anak harus menjadi prioritas utama, namun tak serta-merta harus bersekolah di SMA tersebut. Saat ini kasus yang menarik perhatian berbagai pihak sudah diselidiki oleh inspektorat agar benar-benar jelas dan tak ada lagi yang dirugikan. Sementara itu, Helmi menyarankan 12 siswa itu untuk pindah ke sekolah terdekat yang difasilitasi pemerintah daerah hingga proses penyelidikan selesai. Sebenarnya bukan dipindahkan karena memang mereka belum tercatat di sekolah SMA 5, bukan dipindahkan. Mereka ditempatkan di sekolah negeri karena jangan sampai anak-anak ikut dalam konflik ini. Anak-anak itu kan harus diamankan, dia punya hak untuk belajar. Ya kan, pemerintah punya kepentingan dengan generasi-generasi terbaik kita ini ditempatkan di sekolah negeri dekat rumah mereka. Mereka kan punya hak, Pak, kami ini kan yang harus dimasuk, bukan mereka. Iya, kita perjuangkan dan kita salut. Saya bilang kan tekan anak-anak tadi, nak, kamu bagus, kamu memperjuangkan hak-hak kamu. Tetapi nanti kita akan membuka itu melalui inspektorat, apakah betul yang disampaikan atau tidak. Menurut wali murid, opsi pemindahan bukanlah solusi utama dari permasalahan ini. Mereka menginginkan anaknya untuk tetap bersekolah di SMA Negeri 5 karena sudah masuk sesuai ketentuan. Kenapa kami perjuangan sampai saat ini seperti ini? Karena pindah itu bukan solusi bagi kami. Psikis anak, semuanya memang Bapak Gubernur tadi menjanjikan bahwa ada kecurangan ini akan dibongkar. Tapi dibongkar ini kan memakan waktu. Anak-anak kami disuruh pindah dulu dengan gampang mengatakan bahwa setelah ini gampang untuk memindahkan anak. Kan lucu, anak disuruh pindah dulu seminggu, nanti kalau anak terbukti bahwa memang mereka berhak, pindah lagi. Dengan langkah yang diambil pemerintah daerah, diharapkan hak anak untuk menempuh pendidikan tak lagi terhambat karena kasus ini. Bayazir Al-Rehan, Kompas TV Bengkulu.
Seorang istri di Kabupaten Tebo Jambi melaporkan kematian suaminya ke Polda Jambi lewat pengacara keluarga. Meninggal suaminya dinilai tidak wajar dan diduga kuat akibat tindakan anggota polisi. Kematian Aryadi pada 2 Agustus 2025 menjadi tanya keluarga dan diduga akibat tindakan polisi. Istri korban melalui pengacara resmi melapor ke bidang Propam Polda Jambi. Pihaknya menilai ada kejanggalan besar di balik kematian suaminya. Awalnya Aryadi berpamitan kepada istrinya untuk pergi ke rumah sang kakak Rokaya di Desa Pemayungan, Kecamatan Sumai. Namun sejak sore hingga malam ia tak pernah kembali. Keluarga sempat mendapat telepon dari seorang anggota Polsek Sumai untuk menanyakan keberadaan Aryadi. Beberapa jam kemudian pada pukul 5 pagi, jenazah Aryadi diantar ke rumah keluarga menggunakan ambulans. Kapolsek Sumai dan sejumlah anggotanya ikut mengantar, namun tanpa memberi keterangan maupun dokumen resmi mengenai penyebab kematian. Saat jenazah dimandikan, keluarga menemukan banyak luka mencurigakan, mulai dari bekas tembakan di kaki, lebam di wajah, luka di leher, kepala bagian belakang pecah, gigi patah, hingga pergelangan tangan yang diduga bekas borgol. Keluarga juga mendapati motor korban sempat ditahan polisi. Bahkan muncul tawaran santunan dari anggota Polsek Sumai yang akhirnya ditolak keluarga. Melalui pengaduannya ke Propam, keluarga menegaskan dugaan bahwa Aryadi menjadi korban extrajudicial killing atau pembunuhan di luar proses hukum oleh oknum polisi. Saya sebagai istri almarhum meminta keadilan kepada penegak hukum dengan seadil-adilnya atas pembunuhan suami saya yang di tubuh suami saya ada kejanggalan. Di leher sebelah kiri ada bekas tusukan, di kepala bagian belakang bonyok dan di depan pecah. Mata sebelah kiri bengkak dan membiru. Dan saya mohon kepada penegak hukum minta keadilan dengan seadil-adilnya. Lewat konferensi pers pada 5 Agustus lalu, Polres Tebo menjelaskan bahwa Aryadi merupakan pelaku penyalahgunaan narkotika yang melakukan perlawanan saat diamankan petugas. Kami buat surat laporan tentang adanya extrajudicial killing yang dilakukan oleh pihak kepolisian yang dalam hal ini yang menyebabkan kematian korban, dan kami meminta pihak Polda Jambi untuk mengusut perkara ini supaya jelas dan terang, sehingga tidak ada korban-korban lain yang menjadi korban dari tidak. Menurut kami itu menjadi sebuah kesewenang-wenangan pihak kepolisian dalam mengungkap kejahatan dan dalam penegakan hukum. Menurut polisi saat itu ada 3 orang diduga melakukan transaksi narkoba di sebuah pendopo di Desa Pulau Panjang, Kecamatan Tebo Ulu, Kabupaten Tebo Jambi. Anggota Polsek Tebo Ulu melakukan pengintaian dan penyergapan. 2 pelaku berhasil melarikan diri, sementara polisi menyebut Aryadi melakukan perlawanan sehingga polisi melepaskan tembakan. Dari operasi tersebut, polisi mengamankan 98,62 gram sabu. TSK yang salah satu inisial A ini, maaf saya belum sebutkan, identitas pelaku, inisial A, umur 40 tahun, warga Desa Pemayungan, Kecamatan Sumai. Dari yang pelaku ini tadi, maka anggota langsung menyeberang dan langsung berusaha mengamankan anggota yang inisial A tersebut oleh anggota kami. Dan si A ini melakukan perlawanan, dan yang anggota kami satu lagi berusaha mengamankan satu orang yang diduga kawan dari TSKA ini, mengamankan, dan anggota kami yang berusaha bergelut dengan si A ini terus melakukan perlawanan. Keluarga Aryadi menuntut investigasi transparan, ekshumasi terhadap jasad Aryadi, serta proses hukum tegas terhadap anggota polisi yang terlibat dalam kematian Aryadi. Wiradani Damani, Kompas TV Jambi. Tim unit Reskrim Polsek Sekernan menangkap Andi Baim, warga Kelurahan Sengeti, Kecamatan Sekernan, Kabupaten Muaro Jambi, kedapatan mencuri toko rokok dan toko daging di Kecamatan Sekernan. Saat ditangkap tidak ada perlawanan dari pelaku. Pelaku merupakan residivis spesialis pembobol rumah, bahkan pelaku baru saja 1 tahun keluar dari penjara. Dalam melakukan aksi pencurian, pelaku melakukan sendiri, membobol toko grosir dan berhasil mencuri ratusan slop rokok berbagai merek dengan nilai kerugian mencapai 35 juta rupiah.
Tidak hanya toko grosir, pelaku juga mencuri toko daging yang juga berada di sebelah kantor Polsek Sekernan. Di toko daging tersebut, pelaku membawa kabur berangkas yang berisi uang tunai belasan juta rupiah. Pelaku menggunakan peralatan senjata tajam untuk membongkar bagian pintu rumah yang menjadi sasarannya. Kapolsek Sekernan AKP Taroni Zebua mengatakan, uang hasil kejahatan digunakan pelaku untuk berfoya-foya, mabuk-mabukan, dan memakai narkoba. Tersangka inisial AB ditangkap oleh unit reskrim, pimpinan kanit reskrim di Desa Pematang Pulai. Jadi kasus yang bersangkutan ini inisial AB yaitu terlibat kasus pencurian dengan pemberatan. Bahwasanya pada 9 hari yang lalu tersangka ini melakukan bongkar rumah pencurian dan pemberatan di toko daging, justru sebelah polsek ya, kira-kira 5 rumah dari polsek nih. Kemudian kemarin melaksanakan bongkar rumah juga di rumah saudara F di sebelah polsek juga. Jadi ada 2 tempat yang dia lakukan pencurian dan pemberatan dalam rentang waktu yang tidak terlalu jauh, seperti itu. Pelaku nekat mencuri meski baru 1 tahun keluar penjara karena kecanduan narkoba. Berapa kali melakukan kejahatan, terutama membongkar rumah? 3 kali. 3 kali itu di lingkungan sekitar rumah kamu apa? Jauh. Tapi rata-rata orang yang kenal semua. Orang tinggal di satu kampung. Apa motivasi kamu? Kamu maling di satu kampung? Narkoba, bukan untuk makan. Terutama untuk narkoba. Gak kasihan sama anak. Kamu keluar masuk penjara. Sudah 3 kali, berarti kamu residipis. Akibat perbuatannya, pelaku dijebloskan ke sel Mapolsek Sekernan, dijerat pasal 363 KUHP tentang pencurian dengan pemberatan, dengan ancaman 7 tahun kurungan penjara. Tim Liputan, Kompas TV Jambi. Puluhan siswa sekolah dasar dan menengah pertama di Kecamatan Bumi Agung, Kabupaten Lampung Timur Lampung harus dilarikan ke rumah sakit usai diduga alami keracunan makanan bergizi gratis pada Jumat siang 26 September lalu. Total ada 31 orang siswa dan siswi alami keracunan dengan gejala mual, pusing, muntah-muntah hingga membuat tumbuh lemas. Menu makanan yang diduga menjadi penyebab keracunan adalah roti dengan isian sosis daging yang sudah berlendir dengan bau tak sedap karena diyakini telah basi. Udah berlendir. Banyak lagi. Mual, pusing, lemes, muntah. Adik ditanyain aneh habis makan apa? Habis makan itu apa? MBG apa? Gizi. Kasih itulah. Makan gratis. Makan gratis dari sekolahan. Menunya roti. Ini dari SD mana? SMP mana nih? SMP Gunung Terang. PGRI. Satu Bumi Agung. Dari puluhan siswa yang alami keracunan, 14 diantaranya harus menjalani rawat inap di Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Lampung Timur. Diduga keracunan ya, MBG yaitu terhadap siswa SD dan SMP yang ada di Kecamatan Bumi Agung. Untuk jumlah yang masih baru terdata sejumlah 31 orang. Untuk 14 orang masih dirawat di Rumah Sakit Umum Sukadana, yang sisanya sudah diperbolehkan pulang. Penyebab diduga keracunan anak-anak kita untuk memang belum kita ketahui, masih kita lakukan uji sampel ya, karena dari sampel sudah diambil oleh Dinas Kesehatan dan tim INAP dari Polres Lampung Timur untuk diuji kandungan-kandungan dari makanan tersebut. Diketahui peristiwa keracunan makan bergizi gratis ini bukan kali pertama terjadi di Kabupaten Lampung Timur. Tercatat pada 28 Agustus 2025 sebelumnya, sebanyak 40 santri pondok pesantren mengalami hal yang sama usai menyantap menu MBG. Kasus keracunan ini sendiri telah dalam tahap penyelidikan pihak Polres Lampung Timur yang juga telah menyita sampel makanan untuk diuji laboratorium guna menemukan penyebab pasti keracunan. Roma Afria Idam, Kompas TV, Lampung.
Ego Saputra alias Ego diringkus setelah melakukan serangkaian aksi pencurian katalis knalpot mobil di sejumlah lokasi di Pangkal Pinang. Pelaku diamankan di wilayah Celagen, Kabupaten Bangka Selatan, usai sempat berusaha kabur dari kejaran petugas. Dari hasil pemeriksaan, pelaku mengaku sudah beraksi di 12 lokasi berbeda. Adapun uang hasil kejahatan tersebut dipakai pelaku untuk bermain judi online serta membeli narkoba. Para korban pun mengalami kerugian hingga 18 juta rupiah. Modus operandinya, si tersangka melakukan aksinya dengan melakukan pinjam rental mobil. Kemudian dari situ dia mengelilingi untuk melihat apakah kondisi dalam keadaan sepi. Kalaupun memang keadaannya sekitar sepi, tersangka melakukan aksinya. Jadi tidak harus menunggu malam hari. Kalaupun di situ ada terparkir mobil dalam keadaan sepi dan tidak ada CCTV, nah di situ langsung tersangka melakukan aksinya. Kenapa tersangka bisa cepat melakukan aksinya? Karena memang tersangka sudah spesialis dalam melakukan pencurian knalpot. Dari setiap item nih, Saat ini, pelaku telah diamankan di Polresta Pangkal Pinang untuk menjalani pemeriksaan dan penyidikan lebih lanjut. Akibat perbuatannya, pelaku dikenakan pasal 363 KUHP tentang tindak kejahatan pencurian dan pemberatan dengan ancaman hukuman maksimal 7 tahun penjara. Nanda Ardiansah, Kompas TV, Pangkal Pinang, Kepulauan Bangka Belitung. Program makan bergizi gratis atau MBG di Pangkal Pinang terus dipercepat. Setelah sebelumnya, 4 dapur SPPG berjalan, kini 1 dapur baru kembali diresmikan. Sehingga total sudah 5 dapur SPPG yang beroperasi di ibu kota Kepulauan Bangka Belitung. Dapur ini mendistribusikan 9 sekolah se-Kecamatan Taman Sari. Di antaranya, 3 taman kanak-kanak, 5 sekolah dasar, dan 1 sekolah menengah atas. Total penerima manfaat tercatat sebanyak 2.442 siswa. Senang karena bisa mendapatkan makanan yang gizinya lebih bagus, karena ya jadi tidak perlu mengeluarkan uang untuk jajan-jajan yang tidak bermanfaat. Oke, Dinda sendiri biasanya bekal ataukah memang diberi uang jajan oleh orang tua? Sering bawa bekal. Jadi sekarang kayak lebih ringan karena bisa dapat makanan gizi gratis setiap hari, jadi nggak perlu ngeberatin orang tua juga. Ya, di Kecamatan Taman Sari. Taman Sari, itu satu hari bisa berapa itu kak? Makanan? Kalau di dapur kita itu ada di 2.442 penerima manfaatnya. Dari SMP sampai SMA? Ya, dari TK sampai SMA. Oh, dari TK sampai SMA. Oke. Bang, untuk menu sendiri bang, itu apakah tiap hari berganti atau enggak? Ya, setiap hari berganti. Setiap hari berganti. Untuk memperlancar pendistribusian, dapur SPPG ini hanya berjarak 5 hingga 6 km dari sekolah-sekolah yang menjadi sasaran. Dengan hadirnya dapur baru, diharapkan program MBG dapat berjalan lebih merata, sekaligus mendukung peningkatan gizi dan kesehatan peserta didik. Nanda Ardiansah, Kompas TV, Pangkal Pinang, Kepulauan Bangka Belitung. Demikian tadi saudara sorotan dari Bengkulu, Jambi, Lampung, dan Bangka Belitung. Setelah jeda kami masih akan kembali dengan informasi menarik lainnya. Tetaplah bersama kami di Kompas Sumbaksel. Rizka Silviana masih menemani Anda di Kompas Sumbaksel, saudara. Pemerintah Kota Palembang menegaskan komitmennya mendukung program makan bergizi gratis. Pemkot menilai kerja bersama lintas sektor menjadi kunci keberhasilan program tersebut. Pemerintah Kota Palembang menegaskan komitmennya mendukung program makan bergizi gratis. Untuk memastikan pelaksanaan berjalan optimal, Pemkot akan memperkuat gugus tugas sekaligus melakukan pengawasan. Dalam hal ini, pemerintah daerah harus berperan aktif dan proaktif untuk melakukan pengawasan sampai ke tingkat bawah. Jadi dari beberapa SPPG, dari kita ini ada kurang 98 dapur, itu harus ada pengawasan.
Kerjasama lintas sektor dinilai menjadi kunci dalam menyukseskan program tersebut di Palembang. Nur Muhammad, Kompas TV, Palembang, Sumatera Selatan. Sebanyak 30 siswa kelas 5 SD Negeri 39 Palembang mengikuti asesmen nasional berbasis komputer sebagai upaya mengukur kemampuan belajar mereka. Asesmen nasional berbasis komputer gelombang ketiga di Palembang digelar serentak, salah satunya di SDN 39 pada Selasa 30 September 2025. Di hari kedua, 30 siswa kelas 5 mengikuti ANBK yang menjadi bagian dari program nasional untuk memetakan mutu pendidikan. Ujian berlangsung 2 hari, dengan materi literasi pada hari pertama dan numerasi di hari kedua. Peserta dipilih secara acak melalui data pokok pendidikan. Jadi untuk ANBK pada tahun ini kita di SD Negeri 39 berjumlah 30 siswa. Nah, untuk penentuan siswa itu random dari Dapurdi. Nah, jadi ini sebagai ajar ini untuk asesmen kepada anak-anak ya, untuk mereka melihat bagaimana seberapa kemampuannya juga, dan juga tadi untuk memetakan mutu pendidikan kita, dan kita melihat dan mengkaji nanti apa kira-kira yang harus kita perbaiki ke depannya dari hasil ANBK ini. Melalui ANBK diharapkan muncul gambaran jelas mengenai kualitas pembelajaran sekaligus menjadi bahan evaluasi untuk peningkatan mutu pendidikan. Muhammad Reza Pahlevi, Kompas TV, Palembang, Sumatera Selatan. Semesta Buku 2025 hadir di Palembang, Sumatera Selatan sebagai perayaan literasi. Bukan sekedar pameran, melainkan sebuah imajinasi bersama, menjembatani pembaca dengan semesta pengetahuan yang terjangkau. Antara deretan tumpukan buku penuh aroma kertas, Semesta Buku 2025 hadir sebagai ruang perayaan kata-kata di Gramedia World Palembang. Dari 1 hingga 12 Oktober, halaman-halaman terbuka menyambut siapa saja yang ingin singgah, membaca, dan merayakan literasi. Gelaran ini tak sekedar pameran, melainkan sebuah pesta imajinasi yang menjembatani pembaca dengan semesta pengetahuan, mengusung tajuk merajut literasi di Nusantara bersama. Acara menjadi bagian dari perayaan literasi yang digelar Dinas Perpustakaan Sumatera Selatan. Sudah disampaikan bahwa ini diskon besar-besaran, nanti disesuaikan di buku jenis apa yang memang bisa dimiliki. Mudah-mudahan apa yang diinginkan, diminati, itu sesuai dengan kantongnya. Setiap sudutnya terselip ajakan untuk menjadikan membaca sebagai gaya hidup, bukan sekedar kegiatan sesaat. Bersama komunitas seperti kelas literasi dan lomba remaja, hingga diskon harga buku mewarnai helatan, seolah merangkai benang-benang cerita yang menyatukan pembaca lintas generasi. Masih ada ironi yang menggelayuti harga buku yang mahal. Tak jarang pengunjung hanya mampu menatap sampul tanpa bisa membawa pulang. Ya harapannya sih kita dipermudah gitu untuk mengakses buku ya. Terutama kayak kalau untuk beli itu janganlah sampai dipersulit gitu. Kalau misal harganya terlalu tinggi, untuk sekarang itu kan kebanyakan di atas 100.000 ya. Untuk pelajar dan mahasiswa yang kayak saya tuh kadang untuk beli satu buku tuh perlu pikir-pikir dulu, ada nggak yang kebutuhan lain yang perlu dibeli selain buku gitu. Semesta Buku mencoba menjembatani dengan potongan harga dan penawaran khusus dengan lebih dari 7.000 judul buku lokal berkualitas agar jarak antara pembaca dan buku tidak semakin lebar. Kita mau membentuk ekosistem, Mas. Jadi pada saat ekosistemnya ada kami dari penyedia buku, kemudian bisa bertemu dengan teman-teman literasi dan memberikan harga buku yang spesial dengan kualitas yang bagus. Jadi kembali ke pertanyaan yang tadi, masalah gap harga dengan acara Semesta ini menurut saya ini bisa memangkas itu. Jadi masyarakat di Sumatera Selatan bisa mendapatkan buku-buku dengan harga diskon yang luar biasa dengan harga yang terjangkau. Seakan menjadi oase kecil di tengah keterbatasan. Di ruang itu literasi bukan sekedar kata, melainkan pengalaman kolektif untuk menjaga api pengetahuan tetap menyala. Palembang pun sejenak menjelma rumah bagi cerita, di mana setiap buku adalah pintu dan setiap pembaca adalah pengembara. Tim Liputan Kompas TV,
Palembang, Sumatera Selatan. Tak sekedar menjaga warisan, kain angkinan kini lahir dengan sentuhan baru. Dari bludru yang selama ini melekat pada identitasnya, kain tradisional itu mulai bereksperimen dengan katun dan pewarna alam, membuka jalan agar tetap lestari. Kain angkinan, salah satu wastra khas Palembang dibuat dari benang emas yang disulam di atas kain bludru, menampilkan motif khas seperti sulur, kuku kelabang, hingga bunga. Dulu, ia menjadi simbol kebesaran bangsawan, dikenakan dalam upacara adat dan busana pengantin, sekaligus menyimpan nilai sejarah yang tak ternilai. Seiring waktu, para perajin mencoba memberi napas baru pada tradisi ini. Di Kampung Sulam Sungai Lais Kalidoni, lahirlah inovasi dengan menggunakan kain katun yang lebih ringan, sejuk, dan ramah lingkungan. Pewarna alami dari kulit kayu celawe, manggis, secang, tegar, hingga tinggi menjadi pilihan, menghasilkan warna yang kuat tanpa mudah luntur. Inovasi itu tak hanya menjaga kelestarian lingkungan, tetapi juga mendongkrak nilai jual. Jika kain angkinan berbahan bludru dihargai Rp150.000 per meter, versi katun sulamnya bisa mencapai Rp250.000 hingga Rp300.000. Kelebihannya bahan ini bisa dicuci, bisa di laundry, dan juga tidak luntur. Alhamdulillah dari pemesannya udah mulai meningkat. Karena kita sudah buat outer, rompi-rompi. Jadi makanya kita inovasi ke depan itu kalau bisa kan, karena kita insya Allah mudah-mudahan ke depannya kita berharap juga angkinan ini go internasional. Proses produksinya melibatkan ratusan warga sekitar, memberi dampak langsung bagi perekonomian. Saat ini, produk angkinan hadir dalam beragam bentuk, busana pengantin, tanjak, tas, hingga selempang penyambutan tamu. Pasarnya pun merambah hingga luar negeri karena bahan yang tipis dan nyaman lebih diminati. Saya senang dengan tangan ini, adanya bisa bawa kemana-mana untuk membantu suami, kalian untuk anak. Untuk sehari itu dapat 1 bantal, kadang kalau cek ini seharian dapat. Dari Palembang, angkinan telah menyeberang batas, dipakai di Kedutaan Besar Australia hingga Kementerian di Malaysia. Muhammad Reza Pahlevi, Kompas TV, Palembang, Sumatera Selatan. Beralih ke informasi olahraga, Saudara, Sriwijaya FC melepas pelatih kipernya. Keputusan tersebut muncul usai manajemen melakukan evaluasi terhadap tim pelatih dan pemain setelah laga pekan ketiga. Setelah menelan kekalahan kedua di kandang pada pekan ketiga, manajemen Sriwijaya FC melakukan evaluasi terhadap jajaran pelatih dan pemain. Hasilnya pelatih kiper Sutrisno Hindarto resmi dilepas. Keputusan ini diambil setelah melalui pertimbangan bersama PT SOM selaku pengelola klub sekaligus berdasarkan evaluasi kinerja. Sebagai pengganti, manajemen menunjuk Budi Setiawan, mantan pelatih kiper Persipal Palu. Untuk penggantinya sendiri, kita sudah berkoordinasi dengan Coach Budi ya, dari yang pernah main di Persipal Palu kemarin. Alhamdulillah mereka merespon, dan ini setelah untuk hari ini ya, pas hari ini dia sudah bergabung dengan kita di Sriwijaya FC. Ya kita dari Coach Azrul, dari manajemen kita sudah melakukan koordinasi dan membicarakan ini secara tertutup. Ya akhirnya dengan kesepakatan bersama jatuh ke Coach Budi ya sebagai pelatih kiper Sriwijaya FC. Pelatih anyar tersebut dijadwalkan segera bergabung dengan skuad Laskar Wongkito saat melawat ke markas PSMS Medan. Nur Muhammad, Kompas TV, Palembang, Sumatera Selatan. Kami jeda sejenak, Saudara, setelah itu kami masih akan kembali. Tetaplah bersama kami di Kompas Sumbaksel. Terima kasih Anda masih menyaksikan Kompas Sumbaksel, Saudara. Jika Anda tidak sempat menyaksikan sorotan utama kami, berikut laporan utama Kompas Sumbaksel hari ini. Kebakaran hebat melahap rumah kayu milik Sudirman di Desa Rasuan, Ogan Komering Ulu Timur. Dalam peristiwa itu, 4 anak meninggal dunia. Menurut warga, api tiba-tiba membumbung dari bagian atas rumah dan cepat menjalar. Sekitar jam 11 lewat 10 malam.
awal mulai api. Ini kemungkinan konsleting listrik paling. Karena tadi kabel listriknya putus. Polisi mencatat korban tewas adalah Yoga 10 tahun, Aditya 14 tahun, Aldri 13 tahun, dan Marson 13 tahun. Seluruhnya pelajar SMP asal desa setempat. Mungkin mereka tertidur dan tidak mengetahui adanya api. Akhirnya api itu membesar, 4 orang tersebut tidak bisa menyelamatkan diri. Akhirnya menjadi korban terkait kebakaran semalam. Iya, untuk menurut dari malam diamankan untuk jenazah para korban dibawa ke puskesmas. Mereka sudah meninggal dalam kebakaran tersebut. Hingga kini polisi masih melakukan penyelidikan untuk memastikan penyebab kebakaran. Setia Budi, Kompas TV, Ogan Komering Ulu Timur, Sumatera Selatan. Sebuah rumah mewah 2 lantai di Jalan Jenderal Ahmad Yani, Kecamatan Jakabaring, Palembang, terbakar pada Rabu 1 Oktober 2025 siang. Asap hitam pekat membubung dari lantai 1 membuat warga sekitar panik. Di tengah kepanikan, warga melihat seorang diduga pencuri keluar dari rumah sambil membawa gulungan kabel. Pelaku sempat ditangkap namun melarikan diri setelah terjadi perlawanan. Kebakaran diduga dipicu arus pendek listrik saat pelaku memotong kabel. Tadi ada orang berapa pelaku pencuriannya? Iko. Iya. Dia masuk lewat mana, Pak? Dari samping. Oh, di samping. Dia bongkar samping, ya? Baru masuk hari ini, Pak. Tidak, karena dikenali. Bulan nomor. Nah, ini tadi kepergok, ya? Iya, tadi tuh karena kan ada asap tebal. Nah, pas asap tebal tadi dia tiba-tiba masuk. Keluar. Dari pagi memang dari sini. Pas asap tebal itu dia di dalam sudah. Pas asap tebal langsung lari. Langsung lari dia. Aku diterai uang dulu. Tidak. Pas asap tebal dia keluar. Dari situlah ketahuan. Iya. Nah, itu bawa apa dia kalau keluar? Bawa ya besi-besi ada kabel sarang nyamuk itu. Oh. Bawanya. Dibawanya? Iya. Langsung nih diduganya. Lah namanya. Cuman iya, Kenal enggak sama pelaku? Tidak, cuman raya kenal. Iya. Petugas pemadam kebakaran yang tiba di lokasi berhasil menjinakkan api. Polisi melakukan olah TKP dan menyita barang bukti kabel curian untuk memastikan penyebab kebakaran. Setengah jam yang lalu, gedungnya ini adalah... Komandan, ini ada kebakaran, Komandan? Ya, betul. Dari laporan masyarakat, setelah kami cek datangin TKP, memang barusan ada tempat atau rumah yang dalam taraf penyitaan pengadilan terbakar. Untuk sebab-sebab sementara masih dalam penyelidikan. Itu tadi apa barang bukti yang diamankan, Komandan? Barang bukti yang diamankan itu sepertinya barang-barang bekas. Ada informasi dari warga sekitar, ada orang yang masuk ke gedung ini, mungkin indikasi untuk mencuri karena ketahuan sama warga, lari dan tidak sempat untuk diamankan. Setelah itu muncul api dari dalam. Oh, diduga dibakar pelaku ya? Nah, bisa jadi mungkin dia memaksakan untuk mencuri kabel atau apa yang ternyata kabel di dalamnya itu masih ada aliran listriknya. Rumah tersebut diketahui merupakan aset milik bandar narkoba yang sebelumnya telah disita Direktorat Reserse Narkoba Polda Lampung. Yudi Kiswanto, Kompas TV, Palembang, Sumatera Selatan. Setelah menelan kekalahan kedua di kandang pada pekan ketiga, manajemen Sriwijaya FC melakukan evaluasi terhadap jajaran pelatih dan pemain. Hasilnya pelatih kiper Sutrisno Hindarto resmi dilepas. Keputusan ini diambil setelah melalui pertimbangan bersama PT SOM selaku pengelola klub sekaligus berdasarkan evaluasi kinerja. Sebagai pengganti, manajemen menunjuk Budi Setiawan, mantan pelatih kiper Persipal Palu. Untuk penggantinya sendiri, kita sudah berkoordinasi dengan Coach Budi ya. Dari yang pernah main di festival Palu kemarin, alhamdulillah mereka merespon, dan ini setelah untuk hari ini ya, pas hari ini dia telah bergabung dengan kita di Sriwijaya FC. Ya kita dari Coach Azul, dari manajemen kita sudah melakukan referensi dan membicarakan secara tertutup. Ya akhirnya dengan kesepakatan bersama jatuh ke Coach Budi ya sebagai pelatih kiper Sriwijaya FC.
Pelatih anyar tersebut dijadwalkan segera bergabung dengan skuad Laskar Wongkito saat melawat ke markas PSMS Medan. Nur Muhammad, Kompas TV, Palembang, Sumatera Selatan. Informasi tadi saudara menjadi akhir dari Kompas Sumbaksel hari ini. Tetap saksikan konten lokal di Kompas TV setiap hari mulai pukul 4.30 hingga 7 pagi. Saudara, media adalah pilar yang menjaga keseimbangan informasi. Dengan menonton Kompas TV Palembang, Anda membantu memastikan media terus ada, menyajikan berita yang dapat dipercaya. Kembali kami mengingatkan saudara, bagi Anda yang ingin berbagi informasi atau kritik dan saran, dapat mengakses media sosial kami di @Kompas TV Palembang. Akhirnya saya Rizka Silviana pamit, tetaplah menyaksikan Kompas TV, independen, terpercaya. Terima kasih sudah menonton dan sampai jumpa.